Jadi seolah-olah kalau dalam pandangan kami, beliau sedang mencoba mengerjai proses persidangan agar nanti ada jeda yang cukup jauh. Sementara ini juga bagian dari strategi pembelaan biasanya tiap advokat ya. Nanti yang kami duga di sini adalah sebagai advokat, nanti Pak Roy akan mencoba mengeksplor peristiwa di persidangan sebelumnya. Misalnya ada pendalaman saksi yang belum begitu dalam atau adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum tepat, belum komprehensif, beliau akan melengkapi di persidangannya. Nah ini kan sebenarnya Pak Roy dalam strategi litigasinya adalah memanfaatkan persidangan Bu Tifa untuk kepentingan persidangannya, dan ini dimanfaatkan dari jeda waktu yang cukup. Nah ini yang sedang kami cermati juga, karena buat kami juga jangan sampai beliau mengeksplor lalu mendapatkan benefit yang tidak selayaknya. Sehingga kami juga sedang berkoordinasi dengan jaksa apakah bisa dipercepat waktunya atau seperti apa. Nah untuk sidang kedua Juni juga apakah tetap masih perlu hadir langsung atau melalui Zoom, kami nggak tahu juga. Artinya kalau betul ini memang hanya trik untuk bisa menggali lebih dalam, tapi juga bisa dibatasi karena misalnya modelnya Zoom. Tapi kembali lagi ini kembali kepada hakimnya. Tapi intinya apapun keputusan hakim kita ikuti. Misalnya hakim bilang di kedua-duanya tetap harus hadir langsung, Pak Jokowi akan mengikuti itu. Tapi bisa juga kemungkinan hakim merasa terjadi trik untuk coba membuat jeda waktu yang bisa dimanfaatkan, lalu hakimnya mengimbangi, ya sudah, yang kedua cukup Zoom. Ini juga bisa satu kebijakan. Apalagi hari ini sidang elektronik ini bukan hanya diatur oleh Perma. Kalau dulu itu hanya sekedar peraturan Mahkamah Agung. Kalau sekarang itu teratur jelas di dalam KUHP yang baru. Jadi dasarnya sekarang undang-undang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya hanya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Oke, Bang, artinya Abang melihat Dr. Tifa apakah memang dimanfaatin oleh Roy Suryo di sini atau seperti apa? Kalau dari segi strategi litigasi ya, kami para pengacara biasanya memang memanfaatkan jeda waktu itu ya. Jadi dari keterangan-keterangan yang disampaikan di peradilan sebelumnya kita pelajari, lalu kita eksplor di persidangan dulu sebelumnya. Makanya terutama di perkara-perkara besar yang kadang tersangkanya banyak ya, itu biasanya tersangka yang maju lebih dulu tuh yang lebih berat ya. Dan kita akan belajar dari persidangan perkara sebelumnya. Ini sudah strategi umum lah para pengacara. Nah, karena nggak mungkin juga saya lihat para peradilan ini kok agak mengada-ngada ya. Apa tujuannya kalau bukan untuk membuat jeda dan terkait dengan strategi? Atau mungkin saya tidak memahami ya. Tapi sejauh sependek pengetahuan saya, ya saya melihat ini bagian dari strategi untuk mencoba memanfaatkan dari sidang sebelumnya. Apalagi pra peradilan kedua ini kan, saya sih berpandangan ini betul-betul tidak logis ya. Bagaimana mungkin menguji penetapan tersangka ya, saat tidak ada penetapan tersangka sementara perkaranya sendiri sekarang sudah di pengadilan, sudah di persidangan dan statusnya pun sudah terdakwa. Bagaimana menguji suatu proses yang telah lalu gitu ya. Kedua, sekarang kalau bicara menguji penetapan tersangka, siapa yang menjawab? Polda. Polda sudah tidak pegang apa-apa, berkasnya sudah ada di pengadilan, sudah di jaksa. Dia sudah tidak pegang apa-apa, tidak pegang berkas, tidak pegang barang bukti, tapi dituntut suruh menjawab pra peradilan di pengadilan. Kan buat saya nggak fair. Apalagi ini bicara penetapan tersangka, Mbak. Artinya masuk ke pokok perkara, bicara pembuktian. Kalau sekedar penahanan itu bisa dijelaskan. Karena penangkapan itu tidak terkait dengan pokok perkara. Tapi kalau penetapan tersangka kan bicara kekuatan alat bukti, kesempurnaan alat bukti, dan semua barang ini udah ada di pengadilan, dipegang kejaksaan. Nah gimana caranya saya sebagai Polda menjawab gugatan pra peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka ya? Apalagi sekarang sudah tidak di dalam penyidikan, sudah terlewati ya. Jadi sudah melewati prosesnya baru diuji. Sehingga menurut saya juga ini harusnya hakim bisa bersikap tegas untuk menyatakan permohonan pra peradilan kedua ini tidak diterima. Bahkan sesegera mungkin kalau perlu dalam bentuk penetapan, jangan putusan. Jadi tidak masuk juga dalam agenda untuk mengulur persidangan kalau memang itu yang dituju. Memang sengaja mengulur persidangan, apalagi ini Prapit kedua ini kan Kapolda ya Bang ya, yang digugat ini. Betul, yang udah nggak nyambung, sementara tanggung jawab perkara sudah di pengadilan kan gitu. Dan kasihan juga Poldanya akan boleh dibilang akan kesulitan menggunakan hak jawab karena barangnya semua sudah di tangan dia. Bagaimana alat buktinya, barang buktinya? Ini menarik lah. Apalagi Mbak, kebetulan saya ini juga ikut dalam pembahasan RUKUHP, mewakili organisasi advokat ya. Jadi saya tahu betul filosofi tujuan pasal pra peradilan kenapa diperkuat itu sebenarnya tujuannya baik untuk memperkuat akses to justice bagi masyarakat. Tapi kan sekarang seolah disalahgunakan ya untuk mengulur-ulur persidangan. Mudah-mudahan hakim tegas dan dari situ lahirlah jurisprudensi agar ke depan juga ini tidak bisa dipermainkan begitu saja terkait pra peradilan. Oke.
Menarik Bang, berarti kan Abang banyak asumsi atau pandangan Abang melihat trapisnya seorang Rosya atau tersangka sendiri tidak masuklah logika hukum, karena sudah masuk di pengadilan berkaitan apapun. Makanya dari konteks itu pihak dari yang dulu satu frame dan akhirnya berpendapat bahwa berseberangan lah, karena konteks dari yang jadi Kojibudin kooperatif bukan fokus di pengadilan. Abang bisa melihat juga dari sisi pandang Abang melihat Kojibudin statement kayak gitu. Ya kembali lagi, artinya kan juga pendapat saya ini kan juga dibenarkan juga bahkan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di seberang, bahkan oleh Bu Tifa. Dari awal saya tidak melihat pra-peradilan ada urgensinya, dan ternyata apa? Pra-peradilan dilakukan pra, Bu Tifa enggak. Jadi dari situ aja sudah ada perbedaan treatment, perbedaan cara. Termasuk juga pada satu keputusan juga ada yang berpandangan ini juga nggak tepat. Ya. Jadi artinya ternyata dari pihak sebelah pun juga ada yang membenarkan pendapat saya. Dan menurut saya sih hampir semua praktisi hukum maupun akademisi hukum memahami lah bahwa pra ini kok kayak nggak tepat sasaran. Lalu apa tujuannya kalau bukan untuk menunda? Ya, membuat apa namanya strategi pembelaan. Sekalipun itu sah-sah saja, tapi kembali lagi, saya jangan sampai juga proses peradilan yang untuk mengungkap kebenaran ini tertunda ya atau terganggu oleh manuver-manuver hukum yang menurut saya di sini kuncinya ketegasan hakim untuk segera mengambil sikap. Melihat manuver-manuver yang sekarang juga di salah satu mensos, kebanyakan juga ahli bidang atau siapapun berpendapat kalau belum ada bukti fakta itu asli atau fakta, memang sudah masuk di proses pengadilan, hakim yang menentukan itu. Tapi ketersangkaan jadi seharusnya belum tepat, apalagi ditahan dan diproses di pengadilan. Nah, Abang berpendapat apa? Enggak juga, jadi gini, justru soal keaslian ijazah sudah terbukti. Terbuktinya apa? Berhentinya penyelidikan di Barreskrim. Artinya tuduhan yang selama ini dilaporkan oleh TPUA yang menuduh Pak Jokowi menggunakan atau membuat ijazah palsu itu sudah terhenti seiring dengan dihentikannya penyelidikan oleh Barreskrim. Dan itu keputusan hukum. Waktu dihentikan pun juga sempat di-challenge, dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas. Mereka datang, Komisi 3 DPR juga datang melakukan mengaudit keputusan penghentian penyelidikan oleh Barreskrim. Apa keputusan mereka empat institusi? Dinyatakan penghentian penyelidikan sudah benar. Yang menyatakan 4 lembaga. Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, sama satu lagi Komisi 3 DPR. Artinya mereka tidak memberikan kritik, catatan, atau teguran kepada pihak Mabes kalau dianggap semuanya sudah sesuai prosedur. Jadi ini keputusan ini sudah diuji oleh berbagai lembaga lain juga. Nah, ketika sudah selesai. Nah, sekarang kembali lagi ada laporan balik kami yang kebetulan mau tidak mau juga harus kembali menguji soal ijazah. Yaitu apa? Pasal fitnah. Karena pasal fitnah itu adalah intinya bedanya fitnah sama pencemaran nama baik ya. Kalau fitnah itu yang disampaikan tidak benar. Kalau pencemaran nama baik yang disampaikan itu benar tapi tidak boleh disebarluaskan. Itu bedanya pencemaran sama fitnah. Nah, karena kami menggunakan pasal fitnah berarti soal ijazah ini asli harus juga dibuktikan. Kan fitnahnya apa? Dituduh ijazah palsu. Karena kami dituduh ini fitnah berarti apa? Yang sebenarnya asli. Sehingga keaslian ini juga harus dibuktikan di persidangan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan pemenuhan unsur pasal fitnah. Memang tidak fokus untuk pengujian keabsahan ijazah, tapi karena ada pasal fitnah, mau tidak mau jaksa harus menjelaskan bahwa ijazah ini asli. Karena itu orang ini melakukan fitnah. Betul. Jadi ya. Nah, sehingga nanti dalam sidang ini di PNPU mau tidak mau akan masuk ke soal pembuktian ijazah. Dan nanti juga publik bisa mengikuti ya statement dari UGM dan ini di bawah sumpah main-main itu. Semua administrasi perkuliahannya juga diangkat. Dosen-dosennya, teman kuliahnya akan semua menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan dan nanti akan terang-menerang. Publik juga bisa menilai mengenai soal ijazah ini. Termasuk apa? Nanti juga hasil lab akan diuji dan para laboran yang sudah pernah menguji ijazah ini akan menjelaskan di bawah sumpah. Metode apa yang mereka gunakan, kenapa mereka berkesimpulan ijazah ini asli, mereka harus menjelaskan secara keilmuan. Dan ini semua mereka laboran loh ya, bukan polisi loh, mereka betul-betul laboratorium, orang-orang yang bekerja di laboratorium, mereka juga memiliki kemampuan di bidangnya dan menjelaskan nanti secara akademis, secara keilmuan. Jadi menurut saya akhirnya memang untuk membuktikan fitnah mau tidak mau